Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Oase Hati. Salam petani guys. Nih teman-teman semua, saya akan menanam sawi nih ya. Cara nanam sawi ini yang sawi hijau nih ya. Ini sawi hijau ya. Kita akan tanam sawi hijau. Ini biji sawi ini kecil ya. Dia ukurannya kecil sekali. Agar kita bisa menanamnya secara rata, kita akan aduk dengan pasir ya. Ini tujuannya biar menanamnya merata ya. Kita kali ini akan menanam sawi hijau tanpa semai, karena mayoritas kebanyakan emang sawi hijau ini ditanam secara semai ya. Kita akan menggunakan cara tanam tanpa semai. Jadi kita langsung di lapangan ya, nggak di pembibitan dulu. Ini biji sawi yang udah dicampur dengan pasir ya. Ini kalau kecil-kecil udah jatuh per lubang nanti Pak. Ini kalau nggak dibantu ini dia akan numpuk Pak. Kalau nggak dibantu pasir, dia bijinya akan numpuk di satu titik. Dengan dibantu pasir gini, kita kan yang kita pegang ini ada pasir, ada benih ya. Iya. Jadi dia akan lebih merata dibandingkan tanpa bantuan pasir ini. Karena emang bijinya sangat kecil ya. Ini langkah buat biar merata aja ini pasir. Ini teman-teman semua yang pencinta petani nih guys, cara nanam sawi hijau ya, itu tanpa pembibitan atau polybag atau di tanpa semai nih ya guys ya. Ini sebelum ditanam digaris-garis dulu tanahnya ya, agar rata, agar lurus juga, biar rapih. Jadi selain untuk perapian juga nanti panennya lebih banyak. Tani itu mudah guys. Nih mari kita tani guys. Cinta tani. Tani ini tujuannya adalah untuk mensuplai atau mencukupi warga kita Desa Pasir Angin RT 0205 Cilengsi Bogor guys. Ini adalah lahan yang sudah siap kita tanam ya. Ini bibit sawi yang kita tanam sudah tumbuh ya. Ini yang 5 hari yang lalu kita nanam bibit sawi, ini sudah tumbuh nih segini sekitar 2 cm nih guys ya. Nih di sini juga udah tumbuh semua nih teman-teman ya. Ini ada 5 baris nih guys ya. Ini perawatannya juga sangat ekstra, kita siram pagi dan sore untuk mendapatkan tanaman yang bagus dan berkualitas. Ini menggunakan pupuk organik apa nih Mas? Kita menggunakan kotoran sapi, kohe sapi ya. Terus yang lain? Terus ya paling masih dibantu NPK ya, sama mungkin kedepannya ada POC ya, pupuk organik cair yang sudah kita siapin atau kita lagi proses di tempat lain, lagi difermentasi ya. Ini MA11 ya, sebagai dekompresor ya, buat pembuatan pupuk organik atau fermentasi, baik itu kohe ataupun POC ataupun purin kelinci ya. Ini keunggulannya lebih cepat daripada yang sudah banyak di pasaran ya. Kalau di pasaran, yang udah banyak di pasaran atau yang biasa orang pakai itu perlu waktu 14 hari ya buat fermentasi. Tapi kalau pakai MA11 cukup 2 hari saja. 2 hari proses fermentasinya udah sempurna. Sebenarnya hortikultura itu ada kesempatan atau peluang besar buat usaha mikro atau perorangan atau keluarga ya, dimana hortikultura ini Allah ciptakan sedemikian rupa, sedemikian fleksibel ya, terus sedemikian detail sehingga perusahaan besar itu agak kesulitan untuk monopoli di bidang hortikultura. Tenaga kerja dimana kalau lagi banyak-banyak, kalau lagi nggak ada. Terus cuaca, kita udah siap kerja, begitu hujan kita juga nggak bisa kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hewan, alhamdulillah ini salah satu dari hasil dari usaha ketahanan pangan. Nah ini alhamdulillah sudah menghasilkan kemarin. Yang pertama kita dulu persiapin buat pembibitan sama pengolahan media tanam. Sambil menunggu pengolahan proses media tanam, kita mempatin lahan yang sisanya ya. Nah ini untuk apa Pak? Ini Pak? Ini untuk sawi hijau Mam ya. Oh karena, ini baris-baris putihnya ya, Pak? Ini karena biji sawi itu kecil, jadi biar merata dibantu dengan pasir gitu. Jadi biji sawi itu sangat kecil sekali, kita campur dengan pasir, baru kita tebur, jadi biji sawinya itu nggak numpuk di satu titik gitu ya. Makanya Quran itu kalau menggambarkan sesuatu yang kecil dengan biji sawi, kan gitu, karena memang kecilnya. Aja pama ya'mal mithqala dzarratin
khairoyaro, nanti pemain ting saroyaro. Itu terjemahkan dengan biji sawi. Ternyata biji yang termasuk paling kecil ya. Kecil ya. Nah, itu pas itu dengan Quran. Ya, silakan, Pak. Sebenarnya ini udah mau nanam yang ketiga ya. Iya. Pertama kangkung, kita alhamdulillah Idul Fitri waktu itu udah panen. Terus kemudian kangkung lagi. Seminggu yang lalu kita udah panen juga. Dan yang ketiga ini perlu ada rotasi ya. Tanaman itu rotasi itu perlu sekali. Misalnya dari kangkung ke yang lain lagi. Jadi buat pertama menekan pertumbuhan hama, dan kedua membuat sirkulasi tanah biar bukan satu titik atau bukan satu unsur saja yang tersedot oleh tanaman tersebut gitu ya. Karena tiap tanaman itu dia berbeda-beda membunuhkan unsur haranya. Nah, kita ini yang ketiga kita coba tanam sawi hijau. Ya. Kemudian yang kita pakai biasa yang udah lumrah di pasaran yaitu cap panah merah ya. Yang masih produk domestik ya, masih nasional ya, bukan produk dari luar. Selain yang di lahan kita juga mempersiapkan pembibitan ya. Pembibitan yang kita bibit yaitu yang biasa ibu-ibu perlukan sehari-hari ya. Kita tomat, terong sama cabai ya. Tomat seperti ini udah umur hampir 15 hari lebih ya. Ini tomat nih 15 hari, hampir 20 hari ya, 15. Buahnya berapa hari, Pak? Kalau berapa Ini bulan? tomat itu sekitar 2 bulan, 2,5 bulan memang. Ini umur hampir 20 hari ini. Minggu, kalau ahad tuh 3 minggu ya. Tomat jenis Iya. apa, Pak? Ada jenisnya nggak tomat? Ada. Ini tomat yang kita semai ya. Tomat yang biasa di pasar kita emang ini. Iya. Isi Ini botol varietas apa, Pak? Namanya tomat apa nih, Pak? Ada nggak? Ini Tomat. tomat determinate ya namanya, dari Karunia ya. Jadi ini nanti jadinya ini kayak Iya, gini. buahnya seperti ini Oh, ya. iya, iya. Kalau ini terong ya. Oh, ini terong yang kemarin. Jadi ini bibitnya, insya Allah jadinya semacam ini, ya. Kalau tadi di sana tomat tadi sudah. Nah, sekarang yang ini terong ya. Ini bibit terong nih. Iya, Terong. Nah, disebut terong Belanda itu juga apa bukan? Bukan. Bukan. Terong Belanda beda lagi. Ya, terong kuno ya. Ya. Terong lokal pun Iya. Indonesia punya. Jadi kita sudah punya 3 pembibitan nih, ya, Dede. Iya. Jadi pembibitan tomat, pembibitan terong, Iya. kemudian pembibitan cabai. Kita yang harapan yaitu rumah-rumah di Cilengsi itu minimal punya 3, 4 atau 5 pohon ya, untuk mempermudah ibu-ibu atau rumah tangga punya bibit. Makanya kita sediain bibit gitu. Ini adalah sengaja kita akan jual bibit. Kita jual harganya ekonomis ya, cukup 2.000 ya per pohon. Seperti kemarin saya sampaikan di Muat Biru, agar semua lahan-lahan kita itu mempunyai 3 fungsi utama. Satu, fungsi ketahanan pangan. Nah, ini tadi memang kita buat untuk ketahanan pangan. Yang kedua, fungsi refreshing atau rekreasi syariah. Jadi kalau ada hewan-hewan, kalau misalnya ini nanti bisa dibuat sedemikian rupa, nah mungkin ada beberapa saung di sini. Nah, mungkin bisa taklim di sini. Nah, sambil melihat yang hijau-hijau ini ya. Syukur nanti mungkin bisa dikembangkan, ada pola. Yang ketiga adalah untuk edukasi, untuk tarbiyah pendidikan. Mungkin mereka belum tahu bibit membedakan mana. Ini coba kalau kita lihat, kan semuanya ini hampir sama, antara cabai, kemudian terong, tomat itu sama, tapi nanti tumbuhnya masya Allah. Cabai juga ini ada 2 macam. Nah, cabai 2 macam. Keriting Tuh, sama cabai inilah setan. kekuasaan Allah. Jangan-jangan anak-anak yang belajar biologi belum lihat, atau gurunya juga mungkin juga belum lihat. Nah, jadi kalau misalnya mereka belajar pasal tanaman-tanaman dibawa kemari, ya itu kan mereka bisa lihat langsung apa yang sebetulnya mereka pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai langkah kecil ini terus berlanjut dan lama-lama menjadi besar. Yang penting ada kemandirian. Ini tanaman jagung diselipin lahan sedikit yang kita manfaatkan ya. Ada pare ait nih, pare. Pare ini kesenangan istri saya nih. Mau metik lah saya. Iya, Mam, metik Mam, metik Mam. Sudah layak pangan belum? Sudah itu yang itu Sudah, sudah. ya? Boleh dipetik, Bang. Nah, Nah, ini ya. kita juga bisa. Ini juga nih. Ya. Petiknya aja nggak tahu saya. Pakai gunting aja, Bang. Oh, udah ya. Nah, Nih. nih. Ini satu. Nah, Petik lagi Mam tuh Mam. dulu udah. Nah, alhamdulillah. Nah, Ada 2. sebelah sana Mam. Ini ya. Bukan belah sana lagi Ah, tuh. boleh itu benar. Nah, betul. Ini nih, jangan banyak-banyak, Pak. Bapak, Mam. Nanti Bapak rugi. Enggak. Oh. Kata Imam pun kalau disedekahkan bukan hilang. Oh iya, betul. Nah, udah.
3 aja lah ya. Ini satu lagi, Mam. Ada lagi mana? Itu yang gede, Mam. Saya, gimana? Yang gede, Ini ya. Ya, itu, Mam. Ya. Nah, itu dia. Nah, udah. Ini Mam lagi. Apa? Udah. Oh iya, Mas Ais, ini dulu. Nanti buat berbuka. Nah, itu. Ada lagi. Jangan banyak-banyak, Pak. Enggak apa-apa, Mas. Nah. Buat 2 hari. Ada lagi. Oh, mana? Nah, ya. Nah, ya. Nah inilah para hewan semuanya pare dari budidaya Pak Samsuri. Ya, ini kebun beliau, alhamdulillah sudah sekian bulan dan hasilnya insya Allah berkah, ya, Amin. sehingga bisa dinikmati oleh semuanya. Ini alhamdulillah panen yang ya ini panen yang kesekian, tapi Imam baru pertama nih. Jadi mudah-mudahan dengan ini semuanya besok kalau sudah panen kita bisa saksikan lagi ya. Jadi ceritanya saya itu kita nggak Nih. numbuh sendiri. Jadi saya Ini numbuh sendiri? Pas saya gali Kok terus bisa ini? Tapi bisa diambil rapi? daunnya. yang saya sebar di Ini- di Ini kebun paya, tapi yang diambil karena tumbuhnya rapat, ini diambil daunnya nih, teman-teman semua nih.